Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang perdamaian itu lebih baik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu maksudnya perdamaian itu lebih baik, maksudnya itu ternyata perdamaian itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem sama teman kita, lagi konflik sama teman kita, sebaiknya kita harus segera baikan. Jangan sampai kita berantemnya lama-lama, karena berantem lama-lama itu nggak baik. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem sama teman atau mungkin sama kakak kita atau sama keluarga kita harus segera baikan, segera minta maaf, segera saling memaafkan, biar kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita jadi nggak mikirin masalah yang lagi kita hadapin. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem, lagi ribut, entah sama teman, entah sama keluarga, entah sama saudara, kita harus segera baikan. Jangan kita memendam amarah atau ngambek lama-lama, karena sesungguhnya ternyata ngambek lama-lama itu nggak baik. Menunda-nunda permasalahan yang lagi terjadi sama kita tuh ternyata nggak baik. Jadi alangkah baiknya kalau kita lagi ada masalah harus kita selesaikan dengan cara baik-baik. Terus kita harus bisa berdamai sama orang yang mungkin bikin kita kesel atau yang telah bikin kita marah. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem entah sama adik atau kakak, ya kita harus segera selesaikan pertengkaran itu, dan kita langsung saling maafkan biar kita bisa hidup damai dan hidup tentram. Karena perdamaian itu adalah jauh lebih baik daripada permusuhan. Jadi daripada kita musuhan sama adik atau sama kakak, lebih baik kita berdamai, lebih baik kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang buat salah sama kita, entah itu teman, keluarga, itu harus kita maafin. Dan kita harus segera berdamai sama teman kita atau sama saudara kita atau sama adik atau kakak kita. Jadi alangkah baiknya ternyata perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan, karena permusuhan itu nggak baik dan permusuhan itu nggak bagus buat kita lakuin. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem, lagi konflik sama saudara atau sama teman atau sama adik atau kakak, kita harus segera selesaikan masalahnya dengan baik-baik, tanpa marah-marah, tanpa berantem, tanpa ribut, tanpa argumen. Jadi kita harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara kita dan orang lain. Jadi jangan pernah ketika kita lagi ada masalah kita malah berantem, kita malah ribut, kita malah bertengkar, karena sesungguhnya perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Jadi kita harus bisa menjaga perdamaian antara kita dan orang lain. Jangan sampai hubungan kita hancur karena hanya satu masalah yang terjadi antara kita. Jadi kalau ada masalah harus segera diselesaikan dengan baik, tanpa harus berantem, tanpa harus ribut-ribut. Jadi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lagi berantem sama kakak kalian atau sama saudara kalian, alangkah baiknya kalian harus segera baikan lagi, segera berdamai, agar kalian bisa hidup tenang
dan tentram. Jadi ingat ya guys, ingat ya teman-teman, perdamaian itu lebih indah perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Karena permusuhan itu nggak baik, karena permusuhan itu adalah merusak hubungan antara kita dengan orang lain. Sedangkan perdamaian membuat hubungan kita menjadi baik sama orang lain. Jadi kita harus bisa menjaga perdamaian itu dengan orang lain ya teman-teman. Kalau misalkan teman kalian pernah buat salah, atau kalian pernah buat salah sama teman kalian harus maafin teman kalian. Pasti nanti teman kalian juga bakal maafin kesalahan yang udah kalian buat ke dia. Jadi ingat ya teman-teman, perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Ingat ya teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Terus kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau ke akun-akun sosial media yang kalian punya. Terus kalau buat kalian yang belum tahu gimana cara subscribe, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian cari Gili channel official. Kalau udah ketemu, kalian subscribe, kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Tungguin video-video selanjutnya guys. Bye bye guys, see you next time to my video.